Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang visi, misi, dan tujuan organisasi yang beranggota Indah Nurul Isnaini, Fauzi Mubarok, dan Hanifah Aulia Syifa. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang visi organisasi. Visi yaitu suatu pandangan yang jauh ke depan dari seseorang atau lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan tujuan yang hendak diraih, serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Secara ringkas, makna visi adalah sebagai berikut. Yang pertama, visi adalah cita-cita atau tujuan suatu organisasi di masa depan yang dibuat secara tertulis. Yang kedua, pengertian visi adalah suatu gagasan yang dibuat secara tertulis tentang cita-cita atau tujuan utama para pendiri suatu organisasi. Yang ketiga, visi dibuat dalam bentuk tulisan singkat, jelas, dan fokus yang menjelaskan antara suatu organisasi. Menurut Kotler, visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Menurut A. Aditya, visi adalah pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut di masa mendatang. Syarat-syarat visi. Yang pertama, berorientasi pada masa depan. Yang kedua, sebagai wujud ekspresi kreativitas. Yang ketiga, tidak berdasarkan pada kondisi saat ini. Yang keempat, berdasarkan pada prinsip dan nilai yang mengandung penghargaan kepada masyarakat. Kemudian, manfaat visi. Yang pertama, menjadi alat yang menjembatani kondisi organisasi saat ini dan masa depan. Yang kedua, menumbuhkan rasa memiliki. Yang ketiga, meningkatkan dan menumbuhkan standar, tanggung jawab, dan etos kerja yang lebih baik. Tujuan visi organisasi. Yang pertama, mencerminkan sesuatu yang akan dicapai perusahaan. Yang kedua, memiliki orientasi pada masa depan perusahaan. Yang ketiga, menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas. Yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi perusahaan. Contoh visi organisasi, yaitu mewujudkan generasi muda yang tangguh, mandiri, terampil, dan berakhlak mulia. Komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun visi yaitu 1. Visi dibangun berdasarkan nilai inti. Nilai inti menjawab apa yang penting bagi suatu organisasi. Yang kedua, visi perlu mengelaborasi setiap organisasi, baik berorientasi laba atau tidak, besar atau kecil, lokal atau global, harus memiliki tujuan akan keberadaannya. Ketiga, visi perlu memajukan gambaran singkat tentang apa yang dilakukan oleh organisasi, tujuan yang sama tentang pelestarian lingkungan. Namun, bagaimana mereka mencapai tujuan itu dapat saja berlainan. Yang keempat, visi perlu merumuskan sasaran umum. Rumusan visi yang baik seharusnya memberikan isyarat. 1. Visi berorientasi ke masa depan untuk jangkauan waktu yang lama. Yang kedua, menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Yang ketiga, visi organisasi harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Yang keempat, visi harus mencerminkan dorongan yang kuat dan tumbuh inspirasi, semangat, dan komitmen bagi stakeholder. Yang kelima, mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Yang keenam,
menjadi dasar perumusan misi dan tujuan organisasi. Yang ketujuh, dalam merumuskan visi harus disertai indikator mencapai visi. Kendati visi organisasi memberikan gambaran menyeluruh tentang kemana organisasi akan dibawa di masa depan. Karena itu, suatu organisasi umumnya hanya memiliki satu visi dengan satu atau beberapa misi untuk mewujudkan visi tersebut. Mengidentifikasi suatu misi dalam organisasi harus mengidentifikasi pentingnya kehadiran organisasi di tengah masyarakat, dan pertanyaannya yang membedakan kenyataannya yang menjelaskan alasan bahwa dirinya organisasi harus relevan atau relatable. Dan dalam bentuknya yang sederhana, pernyataan misi berisi aktivitas-aktivitas yang dilakukan organisasi untuk mewujudkan visi yang ada. Dan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga atau organisasi dalam usahanya untuk mewujudkan visi yang ada. Dalam operasionalnya, orang yang berpedoman pada pernyataan visi ini merupakan hasil kompromi antara interpretasi dan misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk dan garis besar cara pencapaian visi. Pernyataan visi ini memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang diinginkan, apa yang dituju, serta kadang-kala memberikan keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja. Mengingat demikian, tentunya pernyataan visi maka selama pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari anggota lembaga serta sumber-sumber lain yang dianggap penting. Dan secara langsung pernyataan visi ini belum dapat dipergunakan sebagai petunjuk bekerja. Dalam interpretasinya lebih mendetail diperlukan agar pernyataan visi dapat diterjemahkan ke langkah-langkah kerja atau tahapan-tahapan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi sebagaimana tertulis dalam pernyataan misi. Dan menurut Lewis and Smith pada tahun 1944, untuk memberikan tekanan pada fakta komprehensif atau pertanyaan yang mendetail, maka pernyataan misi tersebut hendaknya mampu memberikan gambaran yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti keberadaan lembaga adalah untuk berbuat apa produk atau jasa yang utama dari lembaga, apa yang bersifat unik dari lembaga tersebut, siapa konsumen utama dari lembaga, mengapa mereka merupakan konsumen utama, yang lain mana yang berkepentingan dengan lembaga dan mengapa, apa nilai dasar lembaga yang ada, apa yang berbeda pada lembaga 5 tahun ke belakang dan yang sekarang. Dan dalam syarat unsur misi ada beberapa tahapan yang harus ditempuh. Yang pertama, pernyataan ditulis dengan kalimat yang sederhana atau mudah dipahami. Yang kedua, terbuka peluang untuk menerima masukan atau gagasan dari seluruh kalangan internal organisasi. Dan yang terakhir, mencerminkan kepribadian organisasi, jangan menyimpang dari kepribadian organisasi atau identitas atau tujuan organisasi. Di sini saya akan memberikan contoh rumusan misi LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu kami adalah sebuah LSM bekerja untuk menjamin bahwa semua rakyat, khususnya rakyat miskin, dapat memiliki lahan, memiliki akses untuk pembangunan berkelanjutan. Kami kerjakan ini untuk membantu pemerintah membuat kebijakan pertahanan atau pemilikan lahan yang akan memberi manfaat bagi petani miskin dan pembangunan pertanian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan pada umumnya
ialah untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen dengan nilai-nilai tertentu. Tujuan perusahaan dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tujuan pelayanan primer, yang kedua yaitu tujuan pelayanan kolateral, yang ketiga yaitu tujuan pelayanan sekunder. Yang pertama, tujuan pelayanan primer. Tujuan primer adalah pembuatan barang atau jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan organisatoris adalah nilai-nilai yang harus disumbangkan oleh masing-masing atau kelompok individu yang berada pada bagian yang bersangkutan. Tujuan operasional adalah nilai-nilai yang disumbangkan oleh masing-masing tahap dalam suatu unit prosedur kerja secara keseluruhan. Yang kedua yaitu tujuan pelayanan kolateral. Tujuan kolateral pribadi adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok individu dalam perusahaan. Tujuan kolateral sosial ialah nilai-nilai ekonomi yang lebih luas atau umum yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat dan yang dapat secara langsung dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Tujuan kolateral sosial bersifat lebih luas untuk kepentingan masyarakat, yaitu misalnya membayar pajak. Yang ketiga yaitu tujuan pelayanan sekunder, merupakan nilai-nilai yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan primer. Namun, secara umum, tujuan perusahaan dapat berupa yaitu yang pertama mencapai keuntungan maksimal, yang kedua mempertahankan kelangsungan hidup, yang ketiga mengejar pertumbuhan, dan yang keempat menampung tenaga kerja. Selanjutnya yaitu tujuan menurut Suwandianto. Terdapat 4 tujuan manajemen strategi, yaitu yang pertama, memberi arah pencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Yang ketiga yaitu mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Yang keempat yaitu berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Yang pertama tadi tentang memberi arahan pencapai tujuan organisasi dalam perusahaan. Dalam hal ini, manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi atau perusahaan, karena arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan. Yang kedua yaitu membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Organisasi atau perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya perusahaan. Yang ketiga yaitu mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian, sehingga dapat memperluas kerangka waktu atau berpikir secara perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari esok. Yang keempat yaitu berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Tanggung jawab seorang manajer bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisiensi, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian yang serius agar bekerja keras melalui sesuatu secara lebih baik dan efektif. Sekian yang bisa kelompok 7 sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.